Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Erwanda Anugrah Permatasari, biasa dipanggil Mbak Erwanda. Aku lulusan Gizi Universitas Erlangga tahun 2022. Aku izin share screen dulu ya teman-teman. Nah, semoga share screen-nya terlihat ya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang resiko penyakit akibat GGL. Jadi, ada 4 topik pembahasan. Satu, penyakit tidak menular. Dua, konsumsi gula. Tiga, konsumsi garam. Dan empat, konsumsi lemak. Mari kita bahas satu persatu. Penyakit tidak menular. Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Konsumsi gula. Pengaruh konsumsi gula yang berlebih terhadap penyakit tidak menular diantaranya yaitu peningkatan kadar gula darah atau seringkali kita sebut sebagai hiperglikemia, kegemukan atau obesitas, dan diabetes mellitus. Diabetes mellitus di sini lebih tepatnya diabetes mellitus tipe 2. Gimana Mbak R tips dan trik membatasi konsumsi gula? Jadi ada 4 teman-teman. Satu, batasi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Misal donat, kromboloni, es buah, es cincau, dan lain sebagainya. Dua, kurangi penggunaan gula pada berbagai minuman, makanan, jajanan, dan saat membubuhkan masakan. Misal beli minuman itu yang less sugar, kayak gitu. Atau bahkan nggak pakai gula gitu ya. Yang tiga, ganti makanan penutup atau dessert yang manis dengan buah yang mempunyai rasa kurang manis seperti pisang kepok, strawberry, lemon, gitu. Atau bisa juga diganti dengan sayur segar, misal makan salad sayur. Gitu. Nah, empat, manfaatkan informasi pada label kemasan dalam memilih makanan yang kurang manis atau rendah kalori, di mana eh, informasi pada label kemasan ini biasanya ada di belakang gitu ya teman-teman. Di belakang label kemasan itu ada namanya informasi nilai gizi. Itu berisi kandungan-kandungan gizi. Salah satunya ada kalori dan juga gula. Jadi teman-teman bisa banget baca label kemasan. Lanjut, konsumsi garam. Pengaruh konsumsi garam yang kurang terhadap penyakit tidak menular diantaranya yaitu mudah terkena dehidrasi dan kehilangan nafsu makan. Akan tetapi, konsumsi garam yang berlebih itu juga berpengaruh atau bisa memicu penyakit tidak menular loh teman-teman. Di antaranya yaitu peningkatan tekanan darah atau seringkali kita sebut sebagai hipertensi, penyakit ginjal kronis, serangan jantung, dan stroke. Gimana Mbak Er, tips dan trik membatasi konsumsi garam? Jadi ada 5 teman-teman. Satu, gunakan garam beriodium. Taunya gimana Mbak? Jadi garam dapur yang biasa digunakan oleh orang tua kalian, terutama ibu, itu ada tulisannya garam beriodium. Nah, kalau misal nggak ada tulisannya, berarti garamnya nggak beriodium. Nggak ada ini, eh, apa namanya, ditambahkan iodiumnya. Jadi murni garam aja atau natrium aja. Tuh.
Dua, jika membeli pangan kemasan dalam kaleng, baca label informasi nilai gizi dan pilih yang rendah natrium. Tiga, jika tidak tersedia pangan kemasan dalam kaleng yang rendah natrium, maka perlu ditiriskan terlebih dahulu apabila mengandung cairan bergaram. Maksud dari ditiriskan itu adalah cairan bergaramnya itu dibuang gitu teman-teman. Jadi kita pakai isinya aja. Atau kita konsumsi isinya aja. Nggak pakai cairan yang mengandung garam karena pasti kandungan garamnya sangat tinggi. 4. Jika mengonsumsi makanan instan yang bumbunya terpisah, kurangi penggunaan bumbu yang bergaram. Misal teman-teman mau mengonsumsi mie instan, itu kan bumbunya terpisah. Nah, kalau pengen juga membatasi konsumsi garam, biasanya bumbunya satu saset itu dituangkan kan ke piring. Nah, kalau pengen membatasi konsumsi garam, misal kita hanya menggunakan 2/3 atau bahkan setengah aja dari satu kemasan itu. Tapi kan rasanya nggak enak, Mbak Er. Ya, tentu pasti nggak enak. Tapi kita ingat-ingat kembali, kalau misal garam yang berlebih tadi, konsumsi garam yang berlebih itu bisa memicu penyakit tidak menular, teman-teman. Nah, penyakit tidak menularnya itu timbul atau muncul pada saat hari tua atau ke depannya. Jangka waktunya lama, nggak sekarang, nggak akan muncul sekarang langsung, tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, dan seterusnya. 5. Coba ganti garam menggunakan bumbu tambahan lain seperti tomat, bawang, cabai, jahe, atau lainnya untuk meningkatkan rasa. Jadi nggak melulu kita pakai garam, kita bisa ganti dengan bumbu-bumbu lainnya. Topik pembahasan terakhir yaitu konsumsi lemak. Pengaruh konsumsi lemak yang kurang terhadap penyakit tidak menular yaitu gangguan pertumbuhan dan penurunan daya tahan tubuh atau imunitas. Jadi, tubuh itu dia tidak bisa memberi batasan atau menjaga virus-virus dan bakteri agar tidak masuk atau menyerang kita. Jadi kita lebih lemah kalau misal konsumsi lemak kita sehari-hari itu kurang. Jadi mudah gampang sakit, mudah terkena virus, dan lain sebagainya. Akan tetapi, konsumsi lemak yang berlebih itu juga berpengaruh atau memicu penyakit tidak menular. Di antaranya yaitu peningkatan kadar kolesterol atau seringkali kita sebut sebagai hiperkolesterolemia, serangan jantung, dan stroke. Nah, eh, mungkin kalau misal teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dikirimkan melalui WhatsApp grup ya setelah melihat atau menonton video edukasi ini. Sekian pemaparan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.